Pernah nggak sih lo mikir, gue udah kerja dari pagi sampai malam capek banget, tapi kok hidup gini-gini aja ya? Sementara ada orang lain, kelihatannya santai, tapi duitnya ngalir terus. Lo nggak sendiri, banyak banget orang kerja keras, banting tulang, tapi tetap susah secara finansial. Nah, hari ini, gue bakal bahas kenapa itu bisa terjadi, secara jujur dan dalam. Mari kita bahas. Oke, gini ya. Kerja keras itu penting, tapi nggak cukup buat bikin lu kaya. Banyak orang salah kaprah. Mereka mikir, kalau gue kerja lebih lama, lebih capek, lebih rajin, nanti pasti bisa kaya. Padahal, nggak semua kerja keras menghasilkan nilai yang tinggi. Coba lo lihat tukang bangunan. Mereka kerja dari pagi sampai sore, panas-panasan, angkat-angkat semen. Itu kerja keras banget kan? Tapi penghasilannya tetap kecil. Kenapa? Karena kerja kerasnya nggak punya leverage. Dia dibayar per jam, per hari. Satu-satunya cara buat dapat uang lebih ya kerja lebih lama. Capek terus, nggak scalable. Sementara, lihat programmer freelance. Dia bikin aplikasi 3 hari, habis itu dijual di Play Store. Bisa dibeli ribuan orang. Kerjanya sekali, hasilnya berkali-kali. Itu namanya kerja cerdas. Ada sistemnya, ada pengungkitnya. Dan bukan cuma profesi, ini juga soal cara pikir. Banyak orang kerja keras di tempat yang sama, rutinitas yang sama bertahun-tahun, tapi nggak pernah belajar skill baru. Nggak upgrade diri, nggak nyoba hal lain. Akhirnya ya stuck. Bukan karena mereka malas, tapi karena mereka pikir, yang penting gue kerja keras aja. Padahal dunia sekarang berubah cepat. Kerja keras doang udah nggak cukup. Lu mesti ngerti, nilai lo diukur dari dampak kerja lo, bukan dari seberapa capek lo. Terus, ada juga yang mikir, gue bakal kaya karena gue loyal sama kantor. Bro, kalau lu cuma loyal tapi skill lu segitu-gitu aja, ya lu bakal digaji segitu-gitu juga. Lu kerja keras buat mimpi orang lain, tapi lupa bangun mimpi lu sendiri. Dan satu lagi, kerja keras yang lu lakuin sekarang, coba lu tanya, apakah kerja keras ini bikin gue berkembang? Atau cuma bikin gue sibuk? Karena banyak banget orang sibuk, tapi nggak produktif. Kerja keras, tapi hasilnya cuma cukup buat bayar tagihan. Lalu kenapa orang kaya kelihatan santai? Karena mereka nggak jual waktu, mereka punya sistem. Mereka investasi, bangun bisnis, beli aset. Mereka fokus di hal yang bisa berkembang sendiri walau mereka tidur. Contoh, orang kerja keras tiap hari buat beli mobil. Orang kaya beli mobil dari hasil sewa properti yang dia punya. Yang satu kerja keras, yang satu kerja cerdas. Jadi pertanyaannya bukan, seberapa keras lu kerja? Tapi, seberapa cerdas lu bangun sistem yang bikin kerja keras lu jadi tumbuh? Kerja keras penting, tapi harus ditempatkan di jalur yang benar. Kalau lu kerja keras di jalan yang buntu, ya capek doang. Gua ulang ya, kerja keras tidak sama dengan kaya. Yang bikin kaya adalah kombinasi antara kerja keras, kerja cerdas, akses terhadap alat, dan keberanian buat ngambil langkah beda dari kebanyakan orang. Makanya, mulai sekarang, lu jangan cuma tanya, apa yang harus gua kerjain lebih keras? Tapi juga, apa yang harus gua kerjain lebih pinter? Apa yang bisa gue bangun hari ini biar besok nggak mulai dari nol lagi? Karena orang kaya itu bukan karena mereka lebih sibuk dari lu, tapi karena mereka tahu gimana cara ngasih nilai lebih dari tiap jam hidup mereka. Lu pernah nggak ngerasa, gue udah kerja mati-matian, tapi kenapa kayaknya makin susah nabung, makin jauh dari kata nyaman? Ya, karena emang sistem ekonomi sekarang itu nggak adil. Gue kasih contoh simple. Lu kerja 8-10 jam sehari, dapat gaji UMR. Tiap bulan sebagian gaji lo langsung hilang buat bayar kos, cicilan, makan, bensin, dan kadang ya utang. Sisanya habis. Nabung, niat doang, investasi, nggak sempet mikir. Sementara orang yang udah punya modal tinggal taruh duit di saham, properti, atau bisnis. Mereka duduk manis, duit mereka yang kerja. Jadi makin kaya walau kerja nggak sekeras lo. Nah, disitulah ketimpangannya. Uang itu makin gampang berkembang kalau lo udah punya modal. Tapi kalau lo mulai dari nol, lu harus kerja berkali-kali lebih keras cuma buat sekadar bertahan. Dan masalahnya bukan cuma di situ. Sistem ekonomi ini nyari keuntungan dari kelas bawah. Contoh, buruh digaji serendah mungkin biar biaya produksi murah. Konsumen dikasih cicilan gampang biar konsumsi terus. Pajak lu dipotong otomatis, tapi pajak orang kaya bisa diakalin. Lagian coba pikir, orang miskin beli barang lebih mahal loh. Contoh, nggak punya uang buat beli barang bagus. Beli yang murahan, cepet rusak, beli lagi. Gak punya DP buat beli rumah, ngontrak terus, duit hilang tiap bulan. Gak punya akses ke pinjaman murah, minjem ke pinjol dengan bunga mencekik. Lo sadar gak? Yang kaya dapat bunga 5%, yang miskin dikenain bunga 30% per bulan. Kebalik kan? Harusnya yang miskin dibantu,
Tapi justru yang miskin yang jadi target pasar buat dimanfaatin. Terus, pendidikan juga, orang kaya bisa bayar kursus, bisa sekolah di luar negeri, punya akses ke info dan relasi. Orang miskin, mau kuliah aja harus mikir puluhan kali. Dan begitu lulus belum tentu dapat kerja bagus karena mental dan jaringan juga beda. Sistemnya ngebentuk lingkaran. Yang kaya makin punya alat buat berkembang. Yang miskin, muter-muter di tempat, susah naik kelas. Dan parahnya lagi, sukses dianggap murni karena usaha. Padahal, akses beda, start beda, jalan yang ditempuh juga beda. Coba lu pikir, ada anak yang dari kecil udah ikut les coding, sekolah internasional, networking dari SMP. Ada anak yang bantu orang tua jualan, sekolah seadanya, pulang harus ngurus adik. Terus disuruh lomba, siapa lebih sukses? Ya berat sebelah, bro. Sistem ekonomi kita itu bukan cuma soal siapa rajin, tapi soal siapa yang bisa main di sistemnya. Makanya banyak orang kaya itu bukan karena kerja paling keras, tapi karena ngerti gimana sistem ini jalan. Mereka punya bisnis, aset, dan kontrol atas waktu dan uang. Sementara lu kerja keras tiap hari, tapi tetap dibayar per jam. Artinya, lu tukar waktu buat uang, dan waktu itu terbatas. Sementara orang yang udah pegang aset, uangnya yang muter. Mereka bisa pensiun muda, bisa fokus bikin hal yang gede, karena kebutuhan dasarnya udah aman. Dan ini bukan cuma soal iri sama yang kaya ya, tapi supaya lu ngerti, kalau lu masih di bawah, lu harus main lebih cerdas. Bukan cuma kerja keras, tapi pelan-pelan cari cara keluar dari sistem yang nahan lu. Cari skill yang bisa lu leverage. Bangun aset meski kecil, dan sadari, lu nggak salah. Sistemnya aja yang nggak fair. Tapi begitu lu ngerti permainannya, lu bisa pelan-pelan cari celah buat naik level. Bukan gampang, tapi bisa. Lu boleh sekeras apapun kerja, tapi kalau lu nggak punya leverage, lu bakal terus capek di tempat yang sama. Leverage itu apa sih? Simpelnya, leverage itu alat atau sistem yang bikin usaha lu jadi lebih besar efeknya. Jadi lu nggak harus kerja terus-terusan, tapi hasilnya tetap bisa jalan bahkan makin gede. Nah masalahnya, banyak dari kita kerja keras tapi tanpa leverage. Contoh paling umum, kerja dibayar per jam. Artinya, kalau lu nggak kerja, lu nggak dibayar. Capek, tetap. Sakit, tetap. Nggak ada backup, nggak ada skala. Sementara orang yang punya leverage, kerja sekali, hasilnya bisa terus ngalir. Misal, penulis yang bukunya laku terus, YouTuber yang videonya ditonton ribuan kali tiap hari, pebisnis yang punya tim jalanin operasional, programmer yang bikin tools dan dijual otomatis. Itu semua kerja pakai leverage. Masalahnya, banyak dari kita cuma dikasih mindset, kerja keras itu pasti membuahkan hasil. Padahal enggak juga. Kerja keras tanpa leverage itu kayak dorong mobil sendirian naik tanjakan, capek, pelan, dan bisa mogok kapan aja. Sementara kerja pakai leverage itu kayak naik mobil. Effort tetap ada, tapi lebih efisien, lebih cepat, dan bisa jauh lebih jauh. Sekarang lu tanya ke diri lu sendiri. Kerja keras yang lu lakuin sekarang, ada leverage-nya nggak? Atau semua hasilnya berhenti begitu lu berhenti kerja? Kalau lu jualan makanan, tapi semua lu masak sendiri, bungkus sendiri, ngantar sendiri, itu bukan bisnis. Itu lu gantiin diri lu jadi mesin. Begitu lu sakit, usaha lu juga ikut mati. Tapi kalau lu ngajarin orang, punya tim, punya sistem produksi, punya branding yang bikin orang nyari lu, nah, itu leverage. Makanya, penting banget buat mulai mikir gini. Dari semua yang gue lakuin sekarang, mana yang bisa gue skala? Gimana caranya kerja gue hari ini tetap berbuah minggu depan, bahkan tahun depan? Karena hidup kita terlalu pendek buat terus ngejar gaji doang. Harus ada sesuatu yang lu bangun, yang bisa bantu lu jalanin hidup. Bukan malah bikin lu kejar-kejaran sama waktu terus. Dan ini bukan cuma soal uang ya. Leverage bisa juga berupa skill yang jarang tapi dibutuhin. Audiens yang lu bangun, kayak followers, subscriber. Tools yang lu bikin, sistem kerja yang bikin lu bisa delegasi, network atau koneksi yang bikin pintu lebih gampang kebuka. Semua itu leverage. Dan tanpa itu lu bakal stuck. Kerja keras, dapat hasil, habis buat hidup, kerja lagi gitu terus. Nggak maju, cuma muter. Leverage juga ngebantu lo buat punya waktu. Waktu buat mikir, belajar, eksplorasi hal baru, atau bahkan istirahat. Karena kalau semua hal lo kerjain sendiri, lo nggak bakal pernah bisa naik kelas. Lo bakal terus sibuk di hal kecil yang nggak bikin lo berkembang. Intinya gini, kalau lo kerja keras, itu bagus. Tapi kerja keras lo itu harus mengarah ke sistem. Bukan buat ngejar hasil jangka pendek doang. Mulai dari hal kecil nggak apa-apa, yang penting arah lo bener. Karena begitu lo punya leverage, lo bisa kerja lebih pinter. Bukan lebih lama. Kadang tuh bukan nasib kita yang salah, bukan juga dunia yang kejam, tapi mindset sama gaya hidup kita sendiri yang ngerusak. Serius, banyak orang pengen sukses, pengen bebas finansial, pengen hidup tenang, tapi mindsetnya masih mikir yang penting hari ini seneng dulu. Gue kerja keras, gue pantas reward. Ngapain pelit sama diri sendiri? Akhirnya, gaji baru masuk, udah habis buat gaya hidup.
Belum juga seminggu, udah nongkrong mulu, beli kopi tiap hari, cicil HP baru. Padahal HP lama masih bagus. Kenapa? Karena mindsetnya udah salah dari awal. Gue harus kelihatan sukses biar orang nganggap gue sukses. Padahal, yang bener itu lo harus bener-bener sukses dulu baru gaya hidupnya ikut. Bukan sebaliknya. Masalahnya gaya hidup tuh gampang banget ngeluarin lo dari jalur. Sekali lo naikin standar hidup, susah banget buat nuruninnya lagi. Dan orang banyak yang nggak sadar kalau hidup mereka dikontrol sama impuls dan validasi. Lo capek kerja terus lo mikir, kok gue butuh healing. Healingnya bukan rebahan tapi check out sepatu 800.000. Bukan nonton film tapi nginep di hotel mahal cuma biar bisa update story. Dan itu terus-terusan nggak sadar lo lagi ngejar ketenangan. Pakai cara yang justru bikin stres keuangan. Mindset kayak gitu tuh racun. Karena lu bakal terjebak di pola. Kerja keras, stres, belanja buat ngilangin stres, tambah stres karena tagihan nambah. Ulang lagi dari awal. Yang lebih gila lagi, banyak orang takut kelihatan miskin padahal nggak apa-apa. Lu lagi bangun pondasi. Lu bukan miskin, lu cuma belum stabil. Tapi karena malu dilihat nggak up to date, lu maksain beli ini itu biar kelihatan normal. Dan akhirnya, lu nyicil kemiskinan. Satu mindset yang juga bikin orang nggak maju adalah, ntar aja mulai nabung kalau gaji udah gede. Bro, kalau gaji kecil aja lu boros, gaji gede pun bakal lu abisin. Bukan masalah jumlah uangnya, tapi cara lu ngatur dan mindset lu soal uang. Terus ada juga yang mikir, hidup kan cuma sekali, dinikmatin aja. Iya, hidup cuma sekali. Makanya, jangan lu buang buat kerja terus tapi nggak punya arah. Jangan lu buang buat cari enak sekarang yang ngorbanin aman nanti. Mindset yang bener itu bukan pelit, tapi sadar, setiap keputusan lu hari ini bakal bentuk hidup lu 3-5 tahun ke depan. Gaya hidup itu harus lu atur. Bukan lu yang dikontrol sama lifestyle. Karena kalau gaya hidup lebih cepat naik daripada income, lu bakal hidup buat ngejar-ngejar tagihan doang. Banyak orang kerja cuma buat bayar gaya hidup, bukan buat merdeka. Lu boleh banget nikmatin hidup. Tapi jangan sampai itu jadi jebakan, karena rasa nyaman yang dipaksain itu bukan kenyamanan, tapi ilusi. Makanya mulai sekarang lu harus berani bedain. Mana kebutuhan, mana keinginan, mana investasi, mana pengeluaran, mana self-reward, mana pelarian. Dan lu harus berani jujur. Selama ini gue kerja buat benerin masa depan, atau cuma buat nutupin lubang gaya hidup yang gue buat sendiri? Pernah nggak sih lu mikir kenapa kayaknya orang miskin tuh makin susah buat keluar dari kemiskinan? Udah kerja keras, banting tulang tiap hari, tapi hidup tetap gitu-gitu aja. Yang gaji kecil makin tertekan. Yang kepepet makin kepepet. Itu karena mereka lagi kejebak di yang namanya lingkaran setan kemiskinan. Dan ini real banget. Lingkarannya kayak gini. 1. Gaji kecil nggak cukup buat hidup layak. Akhirnya harus ngirit di mana-mana. Makan seadanya, kesehatan seadanya, transport seadanya. Punya anak, sekolahnya juga seadanya. 2. Karena nggak cukup, akhirnya ngutang. Utang kecil jadi gede. Mulai dari pinjem temen, gesek kartu, sampai terjerat pinjol. Yang awalnya cuma buat nutup bulan ini, lama-lama jadi gaya hidup. Nutup utang, pakai utang baru. 3. Karena harus bayar utang, makin susah nabung. Gaji masuk langsung ludes buat cicilan. Nggak ada dana darurat, nggak ada tabungan, nggak ada sisa buat investasi. Jadi kalau ada masalah dikit aja, kayak motor rusak atau anak sakit, langsung kejebak lagi, utang. 4. Karena nggak punya tabungan, nggak bisa ambil kesempatan. Ada tawaran usaha kecil tapi butuh modal, nggak bisa ambil. Ada kelas online bagus tapi berbayar, nggak sanggup ikut, akhirnya stuck, muter di situ-situ aja. 5. Karena stuck, nggak ada perkembangan skill, pekerjaan juga nggak naik level, nggak bisa cari penghasilan lebih tinggi karena kemampuan lu mentok. Dan karena nggak ada waktu atau uang buat belajar, ya jalan di tempat. 6. Terus hidup di lingkungan yang sama. Ketemu orang-orang yang juga struggling, yang mindsetnya sama. Yang penting cukup buat hari ini. Nggak ada support system buat naik kelas. Nggak ada yang ngajak mikir panjang. Yang ada malah saling tarik ke bawah. Ujungnya, anak-anak lu tumbuh di lingkungan yang sama. Mereka ngulang siklus yang sama. Putus sekolah, kerja serabutan, nikah muda karena kepepet. Lalu ulang semuanya dari awal. Begitu terus. Dan itu kenapa disebut lingkaran setan. Karena makin dipaksa keluar makin berat. Dan parahnya sistem juga nggak banyak bantu. Pendidikan mahal, biaya hidup naik, gaji segitu-segitu aja. Orang miskin disuruh hemat padahal realitanya mereka justru sering bayar lebih mahal buat segalanya. Lalu gimana caranya keluar dari lingkaran ini? Nggak gampang tapi bukan nggak mungkin. Pertama, sadar dulu kalau lo lagi di dalam siklus ini. Kalau lo ngerasa hidup lo muter di tempat, kerja keras tapi nggak maju-maju, itu bukan karena lo bodoh. Bukan karena lo pemalas, tapi karena lo lagi kejebak di sistem yang nahan lo terus di bawah. Kedua, mulai dari perubahan kecil yang bisa lo kontrol. Entah itu belajar skill baru dari YouTube, pelan-pelan naikin value diri lo,
Atau mulai bikin sumber penghasilan sampingan sekecil apapun. Karena satu-satunya cara buat keluar dari lingkaran ini adalah leverage. Bukan kerja lebih keras, tapi bangun sesuatu yang bisa ngelepas lo dari treadmill kemiskinan. Dan ini butuh waktu, nggak instan. Tapi satu langkah hari ini bisa jadi titik belok hidup lo ke depan. Jangan nunggu hidup enak dulu baru berubah. Lo harus mulai berubah biar hidup lo bisa enakan. Karena kalau lo diem aja, lingkaran setan kemiskinan ini bakal terus muter. Dan lo akan terus jadi bagian dari cerita sedih yang nggak pernah berubah. Jadi bro, kerja keras itu penting. Tapi bukan satu-satunya jawaban. Lo juga perlu kerja cerdas, bangun aset, cari leverage, belajar terus. Hidup bukan lomba siapa paling capek. Tapi siapa yang paling strategis dan tahan lama. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lo yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya. Dan kalau lu pengen support channel ini bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.